Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan project tugas akhir Python saya. Saya mengambil project ini dengan judul manajemen sistem kelola daftar karyawan. Saya ketua kelompok Fauzan. Saya mewakili teman-teman saya. Saya langsung saja saya akan menjelaskan codingan ataupun fitur yang ada di project manajemen sistem karyawan. Di atas ini ada codingan while true atau memasukkan password. Ini passwordnya saya ganti bukan input tapi get pass karena apa? Pasti setiap admin itu jika memasuki username atau password, pasti passwordnya itu akan dihilangkan karena menjaga kerahasiaan. Lalu di sini ada kelas karyawan. Kelas karyawan ini dia itu fungsinya untuk menyimpan seperti sini ada nama, nomor karyawan, identitas, alamat, telepon, divisi, jabatan. Nah di sini ada kelas-kelasnya untuk menyimpan identitas karyawan. Lalu di sini ada kelas gaji per divisi. Nah, di sini ada kayak misalnya divisi, jadi itu mendapatkan gaji itu per divisi. Misalnya HRD mendapatkan gaji 5 juta, IT 7 juta, keuangan 6 juta, operasional 4 juta. Lalu di sini ada pilihan menu istilahnya. While true. Nanti pas di output ketika kita program ini dia akan muncul ini setelah memasukkan password. Print di sini ntar muncul daftar karyawan pusaka alam. Lalu ada di sini tambah karyawan, kedua ada hapus karyawan, 3 tampilkan atau cari berdasarkan divisi, 4 ada edit nama, 5 ada edit nomor karyawan, 6 ada ubah divisi, dan terakhir ada 0 keluar. Nah ini menu ini tuh untuk memilih salah satu dari fitur ini. Kan menu itu kan variabel nih. Ini variabel. Jika pilih menu sama dengan 1, maka di sini akan muncul fitur tambah karyawan. Nama sama dengan input, masukkan nama karyawan, NK input, masukkan nomor karyawan, identitas input, masukkan jenis kelamin, alamat input, masukkan alamat, telepon input, masukkan telepon. Lalu ada pilihan menu lagi nih. Di sini ada pilih divisi, ada HRD, IT, keuangan, operasional. Nah, D-nya D itu divisi, variabel dari si divisi ini. D divisi sama dengan input, pilih divisi HRD, IT, keuangan ataupun operasional. D ini kan variabel nih. Nanti di sini kita masukin. Jika pilih D sama dengan HRD, maka divisi ini kita dapat variabel lagi nih, variabel divisi. Variabel D ini tuh divisi juga, cuman kita membedakan lah istilahnya. Jika pilih D sama dengan HRD, maka divisi kita adalah HRD. Elif D sama dengan IT, maka divisi kita IT, sampai ke else, divisi sama dengan lainnya. Lalu sini ada jabatan nih. Kita misalnya pilih kepala staf, J itu jabatan. Kita sama kayak tadi kita divisi kita bedain lah, J itu apa jabatan. J sama dengan input, pilih jabatan. Misalnya J ini pilih input jabatan. Jika pilih J ini misalnya pilih 1, maka pilih jabatan adalah kepala staf. Jika tidak, maka jabatan Anda staf. Nah, di sini tuh ada istilahnya program yang untuk menyimpan karyawan, menyimpan data karyawan nih. Ada class karyawan. Nah, class karyawan. Dan juga ada class gaji. Kita kan tadi bikin 2 kelas, yaitu kelas karyawan dan kelas gaji. Lalu kita outputkan hasil tadi, print data berhasil ditambahkan, print jabatan. Misalnya kita pilih 1, maka jabatan kita di sini nanti kepala staf. Gaji divisi, format gaji dihitung. Nah, gaji ini kita sudah dimasukkan di kelas karyawan langsung. Misalnya pilih HRD, maka gajinya 5 juta. Misalnya kita di sini pilih 1 tadi, pilih D sama dengan HRD, maka divisi kita HRD. Lalu di sini gaji kita akan gaji HRD, misalnya 7 juta atau 5 juta. Lalu pilih if
menu sama dengan dua itu tadi kalau nggak salah hapus karyawan. Nah di sini if nomor karyawan, kita mau menghapus nama karyawan, kita akan nyari nama karyawan tersebut dengan nomor karyawannya, karena rata-rata itu biasanya kalau di perusahaan ingin menghapus nama karyawan biasanya itu dia input nomor karyawan terlebih dahulu. Nah di sini ada peringatan nih kalau misalnya kita mau menghapus, misalnya kita kepencet ataupun apa ingin menghapus misalnya kita kepencet mau menghapus apa. Nah ini kita akan dapat peringatan nih, yakin ingin menghapus data karyawan dengan NK, Y atau N, misalnya ya atau tidak. Jika pilih ya, maka data karyawan terhapus. Jika tidak, maka penghapus dibatalkan. Lalu ada fitur elif menu sama dengan 3, tampilkan atau cari. Nah, misalnya kita mau mencari data karyawan HRD. Nah, di sini kita D itu kan tadi yang ini, D. Nah, variabel D input pilih salah satu, misalnya pilih HRD 1, IT yang 2, keuangan 3 dan seterusnya. Jika kita pilih D sama dengan 1, maka divisi kita yang dipilih HRD. Nah, ini kita bisa mencari lagi nih berdasarkan tampilkan semua karyawan di divisi ataupun cari karyawan berdasarkan nomor karyawan dan seterusnya sampai divisi operasional. Nah, di bagian tampilkan karyawan, jika pilih sub sama dengan 1, pon sama dengan else. Nah, for NK in data karyawan items. Nah, gaji get divisi. Nah, kalau udah nanti muncul tampilan data karyawan nih, misalnya nama, get nama karyawan, get nomor karyawan, get identitas sampai get jabatan. Nanti kita akan tampilkan outputnya setelah penjelasan selesai. Lalu ada edit nama. Jika pilih menu 4, maka muncul fitur edit nama. Misalnya kita mau edit nama nih, maka kita harus masukkan nomor karyawannya. Sini saya tambahkan juga masukkan identitas. Takutnya misalnya ada kesalahan ataupun apa, maka saya tambahkan identitas juga nih, masukkan identitas biar lebih lengkap lah. Nah, di sini ada edit NK-nya. Nah, elif menu sama dengan 5. Nah, di sini kita ada fitur edit nomor karyawan nih. Misalnya kita mau ganti nomor karyawan. Misalnya nomor karyawannya terlalu susah ataupun ada yang double. Nah, kita akan pilih menu 5, edit nomor karyawan. Masukkan NK lama. Misalnya nomor karyawan namanya berapa. Terus, nah di sini NK baru nih, input nomor karyawan baru. Lalu ada ubah divisi. Pilih sama dengan 6, ubah divisi. Misalnya kita mau naik jabatan atau turun jabatan, itu juga bisa ubah divisi nih. Elif menu sama dengan 6. NK, kita pilih ubah divisi itu kita memakai nomor karyawan. Karena nomor karyawan itu pastinya hanya satu, nggak bisa sama. Nah, ini if NK in data karyawan. Misalnya kita mau ubah divisi baru ke HRD. Misalnya nomor karyawan saya 1234. Nah, nomor apa kita pindahkan divisinya ke HRD. Lalu yang terakhir ada 0. Keluar, selesai programnya. Lanjut aja kita coba programnya, coba scroll ke atas. Username tadi kita admin. Nah, ini yang saya bilang get password itu terhilang atau terhide lah, istilahnya dihilangkan biar tidak terlihat orang atau privacy. Yang masukin get use passwordnya itu 1 2 3 4 5. Nah, login berhasil. Nah, tadi yang saya bilang nih muncul outputnya nih, daftar karyawan, pusaka alam, terus ada tambah karyawan, hapus karyawan, tampilkan. Sekarang kita tambah karyawan dulu deh, 1. Masukkan nama karyawan, misalnya Ojan. Nomor karyawannya, tanggal lahir misalnya, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya misalnya Gang Merdeka,
nomor teleponnya misalnya 08 berapa lah, asal aja. Nah, di sini ada pilihan lagi nih yang tadi saya bilang, pilih divisi. Misalnya kita mau pilih divisi HRD, kita mau memakai ke kepala staf. Nah, data berhasil diubah kan, berhasil diubah, maksudnya berhasil ditambahkan jabatan kepala staf gaji divisi 5 juta. Lalu kita pilih lagi nih satu, tower ini agak bawah sedikit. Nah, pilih satu karyawan, kita nambah karyawan lagi, misalnya namanya Yanto, nomor karyawannya 123, jenis kelamin laki-laki, alamatnya yang Gang Haji. Nah, nomor teleponnya 08 berapa, asal. Nah, ini kita pilih divisi juga nih. Nah, kita pilih divisi, misalnya pilih divisi ke HRD juga lagi, nggak apa-apa, tapi kita ke pindah ke jadi staff. Oke, gajinya sama. Lalu kita pilih misalnya kita mau nama karyawan lagi deh biar 3, hapus masukkan nama karyawan, misalnya Andi, nomor karyawannya 1234, jenis kelamin laki-laki, nah jenis kelamin laki-laki, alamatnya misalnya Gang Semeru, nomor teleponnya ngasal. Kita pilih ke divisi IT, kita pilih ke satu kepala staf. Nah, sini sudah nih kepala staf. Ini agak error nih. Enter. Nah, kita lalu tadi lanjut ke, misalnya kita mau cari karyawan dulu nih. Nah, pilih divisi terlebih dahulu. Misalnya kita mau pilih divisi HRD nih, mau pilih divisi saya, hanya mencari divisi HRD. Kita klik satu. Nah, di sini kita bisa cari, tampilkan semua karyawan di divisi ini, ataupun cari karyawan berdasarkan nomor karyawan di divisi HRD yang mau menampilkan semua. Nah, muncul nih nama saya dan nama Yanto. Kita klik lagi, tampilkan berdasarkan divisi. Nah, ini kita ada fitur 5 nih, semua karyawan kita tampilkan. Bisa kita tampilkan semua karyawan dari divisi 5. Nah, muncul semua nih karyawannya dari divisi IT, divisi HRD, dari kepala staf maupun staf. Lanjut, kita mau edit nama karyawan. Kita edit, pilih nomor 4, kita mau edit nomor karyawan. Masukkan nomor karyawan. Tadi nomor karyawan saya tanggal lahir, nomor tanggal lahir. Nah, masukin jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kita bikin nama baru, nama saya lengkap. Enter. Sekarang kita cek, tampilkan semua karyawan. Nah, nama saya berubah. Kita lihat nih, nama saya tadi sebelumnya Ojan. Nah, sekarang berubah jadi Fauzan. Lanjut, kita mau edit nomor karyawan. Bisa kita edit nomor karyawan. Nomor karyawan saya yang lama tadi. Nah, tanggal lahir saya. Kan kita nomor karyawan baru. Salah 1 2 3 4 5 6. Nomor karyawan mesti berhasil diubah. Sekarang kita cek apakah benar diubah. Ya, berhasil diubah nomor karyawan saya. Nah, 1 2 3 4 5 6. Tadinya kan 06 03 07. Lanjut di bagian ubah divisi, misal masukkan nomor karyawan 1 2 3 4 5 6. Ya kan, 1 2 3 4 5 6. Pilih divisi baru. Kita mau menjabat divisi keuangan.
Oke, kita lanjut tadi sampai pilih divisi ya. Lalu kita misalnya dipilih divisi ke tadi pilih divisi baru. Tadi saya divisi HRD. Oke, saya mau pindah ke divisi misalnya divisi keuangan ya. Kita pilih divisi keuangan, kita enter. Nah, divisi berhasil diubah. Lalu kita tampilkan atau cari berdasarkan divisi kita cari. Kita lihat aja langsung 5 berdasarkan karyawan. Nah, ubah kan? Fauzan, nomor karyawan 1 sampai 6, laki-laki, Gang Merdeka, nomor telepon, divisi keuangan, kepala staf. Sekarang yang terakhir kita akan pilih hapus karyawan. Nah, masukkan nomor karyawan. Kita mau menghapus nomor karyawannya si Andi. Si Andi kita hapus 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kita enter. Nah, ini ada peringatan nih. Yakin ingin menghapus data karyawan dengan nomor karyawan 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 ini otomatis. Karena dia masuk dari variabel MK. Kita pilih ya. Nah, data dihapus. Sekarang kita cek 3. Kita pilih semua karyawan. BEM. Kehapus kan nama datanya Andi. Yang hanya sisa hanya Yanto dan saya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.